fenomena tentang relokasi perusahaan dari upah yang UMP-nya tinggi ke daerah-daerah yang UMP-nya rendah. Bagaimana tanggapan dari KSPI dan Partai Buruh dengan hal itu? Dari awal, ini pandangan KSPI ya, dari awal, karena KSPI dari awal. Pandangan KSPI memang harus dibentuk zonaisasi industri. Dari 5 tahun yang lalu saya ngomong. Dari 5 tahun yang lalu. Memang harus dibentuk zonaisasi industri. Dari mulai Pak Presiden Jokowi masih jadi gubernur DKI, kemudian Pak Ahok gubernur maupun Pak Anies jadi gubernur. Saya sudah menyampaikan harus ada dari 5 tahun yang lalu zonaisasi industri. Apa itu zonaisasi industri? Harus klaster industri di mana berdasarkan survei biaya hidup dengan jenis industri. Jenis industri itu hanya ada 2, labor intensif atau padat karya, dan capital intensif atau padat modal. Tapi mungkin ada tambahan satu lagi jenis industri, yaitu industri digital, ya, digital ekonomi. Akan kita kaitkan dengan survei biaya hidup dengan melihat jenis industri dengan karakteristiknya. Untuk industri padat karya harusnya dia direlokasi atau masuk di zonaisasi, bukan relokasi ya, di zonaisasi yang memang survei biaya hidupnya rendah. Karena padat karya dalam struktur cost-nya, cost structure-nya, struktur biayanya, di labor cost atau biaya tenaga kerja itu 30%. Jadi naik upah 10% saja itu terasa karena dia punya labor cost 30%. Tapi kalau harus dibedakan yang padat karya, kalau dia multinational company, misal tekstil, garment, sepatu, menerima order dari perusahaan raksasa, Nike, Adidas, Puma, Toray, H&M, Victoria's Secret, dan sebagainya, Uniqlo, dia nggak terpengaruh tuh, karena biaya per pieces terhadap hasil produksi itu udah dihitung upah minimum yang berlaku. Walaupun dia padat karya, kalau dia multinational company dan international branded, merek-merek internasional, dia nggak akan rugi. Dia bisa operasional di daerah-daerah yang survei biaya hidupnya tinggi. Tapi memang kalau perusahaan labor intensif padat karya yang tidak multinational company, domestic market, dia memang harus pindah ke standar living cost atau survei biaya hidup yang rendah. Maka labor intensif padat karya cocok untuk di daerah Jawa Barat tapi ke selatan. Misal Sukabumi menuju ke Pelabuhan Ratu, kan udah ada jalan tol. Pak Jokowi udah benar tuh. Pak Jokowi mengkoneksi jalan tol yang seluruh Pulau Jawa, bahkan sekarang dipersiapkan Sumatera, itu sudah benar. Itu konsepnya Jepang. Makanya perusahaan Jepang itu pindah zonaisasinya ke bukan di kota-kota besar, bukan di Osaka, bukan di Tokyo, mahal. Dia pindah ke pinggiran Tokyo, pinggiran Osaka, pinggiran Kyoto. Nah ini udah benar, pemerintah di bawah pemerintahan Pak Jokowi udah benar. Anda mau di Pekalongan, mau di Batang, nggak ada masalah. Orang udah ada jalan tol, cepet kok. Apalagi sekarang Sukabumi, apalagi itu Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil dan pemerintahan Pak Jokowi menuju ke selatan, dari mulai dari Cileunyi, itu udah benar. Jadi koneksinya atau infrastrukturnya itu udah siap. Maka muncullah kawasan industri Batang, kawasan industri Pekalongan. Di Jawa Timur mungkin, di Jawa Tengah juga ada kawasan industri Candi. Di Jawa Timur ada kawasan industri Mojokerto, kawasan industri Pasuruan, Pir. Nah, nanti Jawa Barat ke selatan, Sukabumi, Tasikmalaya, dan seterusnya. Itu padat karya memang pindah ke situ. Atau dia beroperasi di situ. Karena kan struktur cost-nya 30% labor cost-nya. Maka kalau pindah ke situ, biaya hidup buruhnya bisa rendah. Tapi yang capital intensif, yang padat modal, dia bisa di Jakarta, di Jawa Barat, tapi Jawa Barat perkotaan, yang dekat dengan perkotaan, Jawa Tengah yang dekat perkotaan. Tapi Jawa Tengah rendah biaya hidupnya, Jawa Timur yang di perkotaan ring 1 lah istilahnya, Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Jadi bikin dulu zonaisasi, dan ini udah dimulai oleh pemerintah pusat, oleh Presiden Jokowi. Nah cuma kan ini yang nakalnya pengusaha, cengeng ya. Mau dapat fasilitas bintang 5,
bayar upah, maaf ya, tanda petik, kaki lima. Mau upah murah, tapi dia mau bangun pabrik di dekat sekitaran Jabodetabek. Ya mahal dong kosnya. Ya kalau gitu Anda bayar dong buruhnya dengan sesuai kos. Itu zonalisasi. Jadi relokasi ini bukan sesuatu yang baru. Sudah lama. Makanya saya tawarkan dari 5 tahun yang lalu. Zonaisasi. Dan itu sudah benar dengan dibentuk koneksi jalan tol. Yang pinggirnya, di pinggir jalan tol itu ada kawasan industri. Ya udah, pakai kawasan industri itu. Jangan dengan alasan itu Anda bilang PHK 45.000 di tekstil, 25.000 di sepatu. Itu kan bohong semua. Mau fasilitas bintang 5, bayar upah kaki 5. Ya jahat dong, nggak adil. Demikian.